Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk memanajemen bandwidth atau mengatur limit bandwidth untuk WiFi kita, begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang punya modem IndiHome gitu atau misalkan modem Bisnet ataupun First Media dan lain sebagainya, biasanya router-router bawaan dari provider ini tidak menyediakan layanan untuk memanajemen bandwidth atau untuk melimit bandwidth. Nah, di sini kita akan menggunakan TP-Link router ya. Jadi nanti TP-Link router ini kita sambung ke modem utama kita. Dalam hal ini saya menggunakan IndiHome ya. Jadi modem router TP-Link kemudian nyambung ke modem IndiHome itu. Supaya nanti modem TP-Link ini bisa melakukan manajemen bandwidth gitu ya. Nah, untuk manajemen bandwidth pertama-tama kita akses dulu modem router TP-Link-nya dan pastikan kita sudah terhubung satu jaringan ya. Terus kemudian nanti teman-teman bisa akses seperti ini 192.168.0.1. Kemudian teman-teman enter. Terus kemudian teman-teman masukkan password modem teman-teman ya. Ini biasanya dibuat saat pertama kali kita melakukan penyetingan router. Terus kemudian teman-teman bisa masuk ya. Nah, kemudian setelah teman-teman masuk, teman-teman masuk ke menu DHCP. Terus kemudian pilih yang DHCP client list. Jadi pastikan sudah ada perangkat yang terhubung ke dalam modem router teman-teman. Sebagai contoh di sini saya menggunakan laptop dan handphone ya. Jadi ini nanti yang akan kita buat studi kasus ya, yang akan kita batasi bandwidth-nya kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita melakukan penyetingan lebih lanjut, sekarang kita akan coba cek dulu ya bandwidth aslinya itu seperti apa gitu atau berapa gitu. Nah, sekarang kita pertama-tama kita akan cek dulu untuk yang di laptop atau komputer ya. Kita akan cek. Oke, ini adalah bandwidth test yang ada di komputer atau laptop. Nah, sekarang kita akan coba untuk tes yang ada di handphone ya. Sekarang kita akan buka handphonenya dan kemudian kita akan gunakan aplikasi speed test. Terus kemudian kita klik go. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai ya untuk melakukan bandwidth testnya. Nah, kalau di laptop itu kita dapat downloadnya 52,9 Mbps, kemudian uploadnya 16,6 gitu ya. Kalau misalkan di handphone itu dapatnya downloadnya 48 Mbps, kemudian uploadnya 18,5. Jadi sebenarnya kalau secara paket internet ya, ini modem IndiHome saya ini paketan yang 50 Mbps ya. Terus kemudian juga uploadnya itu sekitar 15 Mbps begitu. Nah, dengan ini kita tahu ya bahwa downloadnya itu segini. Nah, nanti kita akan batasi untuk yang laptop itu nanti cuma dia dapat di ini ya skenario-nya. On signal. Yeah. Oke, ini adalah skenario-nya. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa 1 Mbps itu adalah 1024 kbps ya. Jadi routernya itu uploadnya itu 15, kemudian downloadnya itu 50 Mbps gitu. Kemudian nanti untuk yang di PC kita akan batasi uploadnya hanya 10 Mbps, kemudian downloadnya 20 Mbps. Sementara yang di handphone nanti uploadnya kita batasi 5 Mbps, kemudian downloadnya itu hanya 10 Mbps kayak gitu. Nah, ini adalah skenario-nya. Nah, sekarang kita akan ke modem router kembali ya. Oke, sekarang kita sudah ada di menu routernya. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah melakukan address reservation gitu ya.
Jadi kita akan daftarkan MAC address yang ada di sini ya. Ini kita copy saja untuk untuk komputer kita Ctrl C ya. Jadi kalau diklik kanan tidak bisa, jadi di Ctrl C bisanya. Terus kemudian address reservation, klik add new. Kemudian masukkan MAC address-nya. Nah, nanti kita akan memberikan IP untuk laptop itu berapa. Sebagai contoh di sini misalkan 192.168.0.50 begitu ya. Kemudian statusnya kita enable, setelah itu kita save ya. Kemudian kita kembali lagi ke DHCP client list, terus kita copy yang handphone ya untuk MAC address handphone. Terus ke address reservation lagi, klik add new, kita paste Ctrl V. Kemudian IP address-nya kita kasih 192.168.0.51 begitu. Kemudian kita enable statusnya, kemudian kita save. Ya. Oke, sampai di sini kita sudah memasukkan MAC address-nya gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ya, di DHCP client list dia masih IP-nya masih segini. Jadi nanti kita di akhir penyetingan kita perlu untuk restart routernya. Tapi sekarang kita akan langsung lanjutkan penyetingan dulu. Selanjutnya kita masuk ke menu bandwidth control. Nah, di bandwidth control ini kita enable ya bandwidth controlnya. Kemudian kita isi increase ini adalah untuk upload, kemudian increase ini adalah untuk download. Nah, sebagai tadi yang di awal yang di sini kita isi untuk upload dan downloadnya modem kita. Kemampuannya berapa? Uploadnya saya kasih 15 ya, makanya karena 1 Mbps 1024 maka kalau 15 Mbps adalah 15360 ya. Terus kemudian downloadnya 50 Mbps atau sama dengan 51.200. Kemudian ini juga sudah saya tulis di sini, kemudian kita save. Kemudian selanjutnya kita tambahkan bandwidth control rule-nya. Kemudian kita klik add new. Nah, kemudian ini kita enable ya. Terus kemudian IP range-nya kita masukkan yang di sini tadi, yang di DHCP address reservation, yaitu IP 050 dan 051. Kita kembali lagi ke bandwidth control, kemudian kita add new, kita masukkan 192.168.0.50 ini untuk komputer ya. Nah, untuk priority-nya teman-teman bisa atur saja lah ya. Mau dikasih 1, mau dikasih berapa, terserah. Yang penting nomor ini berlaku apabila misalkan untuk bandwidth yang sama ya, teman-teman ada beberapa device gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bikin urutan untuk device yang priority-nya nomor pertama itu yang mana begitu. Tapi kalau cuma satu-satu ya itu tidak terlalu penting begitu. Terus kemudian masukkan upload dan downloadnya itu kecepatannya mau dikasih berapa. Oke, karena ini PC maka kita copy yang di sini ya. Kita kasih 10 Mbps untuk uploadnya ya. Terus kemudian untuk downloadnya kita kasih yang ini 20 Mbps. Nah, untuk maksimumnya ini juga samakan saja nggak apa-apa, copy seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman bisa klik save. Oke, sekarang kita lanjut ke penambahan yang baru. Kita masukkan IP-nya ya. Ini untuk yang handphone ya. Ini priority-nya 1 juga nggak apa-apa. Kita lihat lagi skenario-nya. Upload-nya kita kasih 5 Mbps ya. Maksimumnya juga sama. Kemudian download-nya kita kasih 10 Mbps ya. Ini kita paste aja seperti ini. Kemudian kita klik save. Oke, selanjutnya karena kita sudah selesai untuk melakukan penyetingan, untuk memberikan efek pada komputer dan juga handphone, maka kita perlu untuk melakukan reboot ya atau restart. Masuk ke sistem tool, kemudian pilih reboot, kemudian klik reboot. Kita klik OK. Nah, saat proses reboot ini maka
internetnya akan putus sebentar ya, baik itu di laptop maupun di handphone. Nah, selanjutnya kita sudah connect kembali. Nah, kalau misalkan kita cek ya, mestinya ini IP-nya dapatnya IP yang baru ya, ini belum ini ya. Jadi sesuai dengan yang tadi kita setting, dapatnya mestinya 50 ya IP-nya. Nah, benar di sini IP-nya 50 ya. Jadi bukan lagi 100 seperti yang di awal tadi. Berarti ini sudah sesuai. Kemudian kita bisa masuk lagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah langkah untuk membuktikan bahwa apakah benar kita sudah bisa memanajemen bandwidth-nya atau membatasi bandwidth-nya. Sekarang kita akan cek di speed test lagi ya. Ini adalah awalnya tadi ya. Dapatnya 5299 dan 1663. Sekarang kita batasi untuk yang di PC itu hanya 10 Mbps dan 20 Mbps. Jadi mestinya tadi tidak melebihi 10 Mbps dan 20 Mbps. Oke, sekarang kita akan klik go lagi. Oke teman-teman, sekarang kita melihat hasilnya bahwa downloadnya 19,6, kemudian uploadnya 9 ya. Kalau kita lihat skenario kita udah sesuai ya. Jadi uploadnya itu maksimum 10, kemudian downloadnya maksimum 20, dan ini sudah sesuai. Nah sekarang kita akan coba cek untuk yang di handphone ya. Oke, sekarang kita ke handphone dan kita buka lagi speed testnya. Dan ini adalah hasil yang di awal tadi 48,3 dan 18,5 untuk uploadnya. Nah sekarang kita akan coba tes ulang. Kita klik go. Oke, ini dapatnya downloadnya 9,5 dan kemudian uploadnya 4,5. Jadi sesuai juga ya. Jadi untuk download di handphone itu tadi kita setting 10 Mbps, kemudian uploadnya 5 Mbps kayak gitu. Baik teman-teman, ini sudah sesuai dengan skenario semuanya ya. Jadi untuk di PC 10 Mbps dan 20 Mbps, kemudian HP 5 Mbps dan 10 Mbps. Jadi downloadnya 10, uploadnya 5 gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara untuk melakukan manajemen bandwidth untuk WiFi teman-teman gitu ya. Jadi hal ini bisa teman-teman terapkan atau melakukan priority terhadap orang-orang yang connect ke handphone teman-teman gitu. Jadi nanti teman-teman cek aja di DHCP, kemudian DHCP client list itu isinya siapa saja gitu, dan pastikan teman-teman nanti bisa memanajemen bandwidth sesuai dengan priority teman-teman gitu ya. Misalkan untuk kita tidak perlu di manajemen, jadi bandwidthnya full gitu. Terus kemudian nanti kalau misalkan ada saudara berarti dia dikasih bandwidth sekian. Kemudian kalau ada teman dia dikasih bandwidth sekian dan seterusnya begitu. Nah dengan seperti itu maka nanti WiFi kita itu akan tepat guna begitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa menggunakan WiFi kita setara dengan yang kita gunakan gitu. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.